One, two, three, four. Dum tek tek dum tek tek dum. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Salam damai, salam bahagia dari aku, sahabat kamu di sini. Apa kabar hati? Apa kabar pikiran? Dan apa kabar dompet kamu hari ini? Udah di bensin semangat belum? Udah diisi belum dengan bensin semangat? Atau masih kehabisan stok motivasi hidup sehat dan finansialnya? Anyway, welcome back ya geng, pejuang upgrade diri dan mental warrior yang konsisten setiap harinya selalu investasi, bukan cuma saham ataupun kripto, tapi juga investasi ilmu, investasi akhlak, investasi akal sehat, dan investasi pasif income pastinya. Ya, thank you, terima kasih ya Allah, sang pemilik semesta raya ini yang masih ngasih kita waktu, ruang, tenaga, dan alasan untuk tetap tumbuh bersama. Dan alhamdulillah banget masih diberi kesempatan untuk bareng-bareng belajar di sini, saling nguatin dan saling doain lewat video ini. Dan terima kasih untuk hari kemarin, entah itu banyak luka ataupun bahagia, kita tetap selamat. Terima kasih untuk hari ini karena saat ini di sini kita masih duduk bareng walaupun hanya lewat screen, lewat layar kaca, tapi hatinya deket. Dan tentunya terima kasih juga kita ucapkan untuk hari esok yang semoga lebih baik, lebih berkah, dan lebih cetar dibanding hari-hari sebelumnya. Allahumma amin ya Rob. Sebelum kita lanjut nih ya, yuk kita absen dulu yuk. Yang lagi nonton dari Jakarta, dari Bali, dari Makassar, dari Hong Kong, dari Kalimantan, dari Malaysia, dari Eropa, ataupun dari rumah mantan pun boleh. Ayo ngaku kalian. Ya, ketiklah di kolom komentar biar kita itu saling sapa dan makin solid komunitasnya. Oh ya, ini ada requestan yang datangnya dari Bunda Erika di Taipei, Taiwan. Katanya begini, senggol dong Min buat ayahnya anak-anakku yang saat ini istiqomah banget menafkahi wanita idaman lain di aplikasi live streaming. Tobat ayah, ingat duit yang kau buat nge-give will kamu itu hasil keringatku di negeri orang loh ayah. Alamak. Waduh, keterlaluan ya. Waduh, but sorry to say ya, ini bukan cuma curhat, tapi juga realita pahit yang banyak banget kejadian. Jangan sampai ya kamu yang nonton ini jadi karakter dalam cerita tragis seperti itu ya. Anyway, buat yang belum tahu, di video ini aku juga nyempilin seamless promo penuh berkah dari online shop kesayangan kita bersama. Yes, toko online cawan kosong ini jual semuanya, mulai dari beauty care buat kamu yang ingin wajah kamu glowing kayak rejeki, ada juga fashion ladies and boys biar tampil makin gaya dan gaya hidup naik kelas, ada juga healthcare supaya badan gak ambruk duluan sebelum mimpi-mimpi tercapai, sampai gadget, kosmetik, bahkan kebutuhan rumah tangga pun ada. Linknya ada di deskripsi box di bawah video ini ya. Seperti biasa, cek langsung, jangan pakai lama, jangan pakai utang, check outnya tunai, no drama. Karena sukses bukan datang dari gaya hidup mewah, tapi dari cara belanja yang waras,
dan tentunya bebas dari utang. Dan first thing first, ketika kamu belanja di toko cawan kosong, kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga ikut mendukung, menyokong konten edukatif motivasional kayak gini supaya terus bisa tayang dan bermanfaat untuk semuanya. Tema kita hari ini, sukses itu saat anak dan istrimu tidak lagi nanya. Wah, nanya apa nih? Nanya apa? Nah, pengen beli ini, tapi ini mahal nggak ya kira-kira? Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kebanggaan dan kebahagiaan sejati seorang pria itu bukan diukur dari seberapa besar mobilnya, tapi seberapa tenang wajah istri dan anak-anaknya saat mereka belanja, tanpa takut-takut melihat label harga, tanpa harus nanya-nanya, boleh nggak ya kalau aku ambil ini kira-kira kemahalan nggak ya, tapi kemudiannya harus ngelus dada tiap buka aplikasi marketplace. Karena apa? Karena nggak punya saldo, suaminya nggak punya saldo untuk membeli sesuatu untuk anak dan istrinya. Nah, honestly banyak banget pria mengira sukses itu soal tampil di depan orang banyak, naik panggung, punya followers yang jutaan, atau saldo rekening yang membludak. Tapi actually sukses itu kadang hadir diam-diam saat anakmu beli mainan yang dia suka dan kamu nggak lagi bilang nanti dulu deh ya dek, nanti dulu ya dedek, ayah belum gajian nih. Kamu nggak perlu lagi bilang seperti itu. First of all, mari kita sadari bahwa kebahagiaan laki-laki itu simple. Kadang cuma ingin melihat istrinya beli lipstik tanpa nyuri-nyuri tabungan, melihat anaknya minta sepatu sekolah baru dan dia bisa jawab, ambil yang kamu suka nak, gak usah lihat harganya, mana yang kamu butuhin, check out aja langsung. Nah, itu kebahagiaan seorang pria sejati itu sebenarnya seperti itu. But guess what? Realita di luar sana masih banyak pria yang merasa bangga bisa treat wanita idaman lain, seperti bunda kita tadi yang curhat suaminya di rumah ditinggal, dia menjadi TKW di Taiwan dan dia punya wanita idaman lain di aplikasi live streaming dan istiqomah nge-give, menafkahi setiap harinya, tapi istrinya di luar sana ya masih kerja keras atau bahkan mungkin pakai bedak-bedak, bahkan bedak tabur yang sudah expired. Nah, nonsense kan? Nonsense banget, yes, tapi itulah realita. Tapi itulah kenyataan dan yang terjadi di dunia nyata ini. Dan maybe itu bukan karena dia itu jahat, maybe karena dia itu nggak pernah benar-benar belajar gimana cara membangun sumber penghasilan pasif, gimana caranya bukan hanya kerja keras tapi juga kerja secara cerdas, dan gimana caranya mencintai keluarga bukan cuma lewat kata-kata tapi lewat stabilitas finansial dan juga tanggung jawab yang penuh. Karena sometimes lelaki baru merasa kehilangan saat keluarganya itu gak lagi ada di rumah. Padahal dulu mereka cuma minta satu, tenang saat belanja, nyaman saat minta, dan dihargai saat mendampingi. Dan unfortunately banyak yang baru sadar pas semuanya sudah terlambat, semuanya sudah berlalu dan terlambat. Tapi hopefully video ini akan menjadi titik balik. Hopefully kamu yang sedang berjuang mulai lebih serius untuk membangun passive income, karena as long as kamu masih hidup, kamu masih punya waktu untuk selalu memperbaiki. Dan somehow dengan niat yang baik, ilmu yang tepat, dan strategi yang sehat, kamu bisa jadi pahlawan finansial keluarga tanpa harus
tanpa harus jadi korporat besar. Doesn't matter, kamu mulai dari nol, yang penting kamu mulai aja dulu. Because keluarga kamu gak butuh kamu sempurna, karena mereka cuma butuh kamu bertumbuh jadi lebih baik setiap hari. So, first thing first, kita itu perlu luruskan satu hal. Lurusin satu hal aja. Laki-laki sejati bukan hanya tentang kerja keras banting tulang, tapi soal membangun ketenangan batin keluarganya. Karena, honestly, sesukses apapun kamu di luar rumah, kalau di rumah istrimu masih bisik-bisik nanya harga sebelum beli sabun ataupun beli skincare, atau anak-anakmu masih mikir 2 kali buat beli mainan ataupun minta jajan, that's not peace. That's silent pressure. Dan tekanan paling dalam itu bukan dari omongan orang di luar sana, tapi dari wajah istri dan anakmu yang pura-pura bilang, "Gak apa-apa mah, udah cukup kok." Padahal kamu tahu cukup itu cuma kedok dari gak mau nambah beban pikiran seorang suami. But guess what? Setiap perempuan itu kuat, tapi bukan berarti mereka harus selalu hemat karena takut keuangan keluarga jadi boncos, jadi jebol, jadi minus. Dan maybe kamu sebagai pria emang belum pernah dapet rules model gimana jadi suami yang gak cuma kerja keras, kerja strategis, kerja yang bikin income jalan walau kamu sedang rebahan, kerja gak melulu tentang overtime di kantor, lembur-lembur sampai lupa waktu, tapi tentang leverage, tentang digital asset dan diversifikasi pemasukan. Bayangin kamu pulang kerja, istri kamu menyambut bukan dengan wajah letih mikirin tagihan-tagihan yang macem-macem. Anak-anak nyodorin katalog mainan bukan dengan kalimat, "Ayah, boleh beli ini enggak? Tapi ini kayaknya mahal deh. Ayah, boleh beli enggak sih? Ayah punya uang enggak?" Tapi dengan ekspresi yang bebas, ekspresi excited, dan kamu bisa jawab dengan kalimat gak ternilai harga. "Ambil sayang, kamu suka kan? Dedek suka, ambil deh, gak usah mikirin harga. Ayah ada kok, check out aja." That's the level of freedom money can give when it's built with love and long-term thinking. So, kok bisa sih sampai di titik itu? Gimana sih caranya? Gimana caranya supaya bisa sampai di titik seperti itu? Actually, ini nih bukan sulap, bukan magic, tapi butuh strategi, butuh shifting mindset dari kerja buat uang jadi uang kerja buat kamu. Dan sorry to say, banyak yang gak siap masuk bab ini karena terlalu sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngumpulin gengsi, nggak mau mulai bisnis kecil karena takut dibilang dagang recehan, nggak mau belajar investasi karena mikirnya investasi itu ribet, investasi kan perlu modal yang gede, nggak mau jualan online karena malu dibilang tukang jualan. Padahal nonsense, semua itu valid ya, asalkan halal dan juga terarah. Sukses itu bukan dari mana kamu mulai, tapi dari berapa banyak kamu tahan rasa malu dan gak peduli cibiran-cibiran yang gak penting buat kamu. Doesn't matter kamu mulai dari jadi cuma reseller skincare, jualan produk-produk bandel, atau buka dropship gadget di rumah tanpa modal. As long as kamu jalanin dengan konsisten dan kesungguhan, hasilnya bisa nutup pengeluaran dapur tanpa nunggu gaji suami kamu. Dan hopefully video ini jadi trigger kamu buat bangkit, karena hidup gak bakal berubah kalau kamu masih ngulang kembali pola yang sama. Sometimes
Kita terlalu sabar jadi miskin. Kita terlalu sabar jadi orang pas-pasan. Padahal Allah sudah siapin jalan rezeki asal kita itu mau gerak. Dan rezeki itu unlimited, tanpa batas, tiada batas. Tanda bahwa kamu itu lagi di jalan yang benar sebagai lelaki sejati itu apa? Gimana sih tandanya bahwa kamu itu sudah di jalan yang benar sebagai seorang lelaki yang sejati? Yang pertama, istri kamu itu nggak takut untuk buka aplikasi belanja. Tapi dengan catatan ya, belanja yang bermanfaat. Maksudnya belanja yang dibutuhkan, bukan buta-buta belanja apa-apa dibeli tapi nggak perlu ya. Belanja sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan, tapi nggak takut untuk check out. Dan anak-anakmu nggak nanya harga sebelum minta. Contohnya untuk kebutuhan sekolahnya, atau beli tas peralatan sekolah, ataupun mungkin peralatan yang berguna yang menunjang pendidikannya. Gak perlu takut untuk check out. Kamu bisa tidur tenang walau tanggal muda masih jauh. Rezekimu ngalir dari berbagai pintu, banyak pintu, bukan satu pintu gaji doang. Kamu bisa bilang iya tanpa mikir ribet saat keluarga butuh sesuatu yang memang harus dibeli. Dan even though sekarang kamu masih struggle, somehow semua itu bisa kamu raih. Asalkan apa? Asalkan kamu mau belajar hal baru, mau mulai usaha walaupun kecil-kecilan, mau konsisten ngebangun sumber pasif income dari sekarang, mulai upgrade value diri kamu. Bukan hanya skill, tapi juga sudut pandangnya kamu. Because menjadi lelaki sejati itu bukan asal menang debat, tapi menang dalam menjaga hati anak dan istri kamu. Whenever mereka merasa aman bersama kamu, disitulah letak kejayaanmu sebagai seorang yang disebut kepala keluarga. Sedikit contoh nyata nih. Kamu lebih ringan kalau dikasih contoh, ya kan? Ada satu kisah nyata. Seorang ayah di usia 35 tahun. Dulunya cuma kuli bangunan. Tiap malam dia nonton video motivasi dan belajar digital marketing. Dia mulai jualan skincare istri, produk anak, bahkan baju gamis. Cuma lewat Facebook dan TokTok. Awalnya malu banget seorang ayah itu, tapi finally dalam beberapa bulan dia bisa lunasin semua utang-utang, bisa bayar sekolah anak, dan sekarang dia bilang ke istrinya, "Gak usah mikir harga ya ma, kamu pantas dapat yang terbaik, kamu udah nemenin aku dari nol. Kalau kamu perlu apa-apa untuk kebutuhan rumah tangga kita, check out aja." Gila ya, itu bukan cuma penghasilan yang naik loh, tapi martabat dia juga ikut terangkat. Dan yang paling bahagia, anak-anaknya. Karena ayahnya bukan cuma cari duit, tapi juga kasih ketenangan, kasih kedamaian, dan kasih kenyamanan. So, kalau bisa ditarik benang merahnya, tema besar kita kali ini bukan sekedar tentang materi ataupun uang semata, tapi tentang kebahagiaan keluarga, kebanggaan sebagai seorang lelaki sejati, dan ketenangan batin seorang istri dan anak yang merasa cukup, bukan karena mereka hemat, tapi karena kamu mampu. Dan apa sih poin-poin pentingnya? Apa? Garis besarnya. Jadi, sukses yang sejati itu adalah ketika orang-orang yang kita cintai tidak lagi takut untuk menginginkan sesuatu. Laki-laki hebat bukan hanya yang kerja keras, tapi juga yang berpikir cerdas, dan visioner. Membangun pasif income itu bukannya pilihan, itu adalah kebutuhan zaman. Ingat itu,
Harga diri pria sejati tidak ditentukan dari berapa banyak dia punya, tapi dari seberapa tenang dan damai orang-orang yang tinggal bersamanya. Jangan menunggu kaya untuk memberi, tapi beri agar kamu pantas untuk menjadi kaya. Malu memulai usaha kecil lebih memalukan daripada pura-pura kuat padahal dapur kamu itu berantakan. Jika kamu malu untuk memulai usaha yang kecil-kecilan ataupun gengsi, nah itu lebih memalukan lagi. Jika kamu harus ngutang sana sini dan pura-pura punya padahal di dalam rumah kamu itu, dapur kamu itu nggak ngebul tapi justru berantakan. Keberkahan itu hadir bukan hanya dari kerja keras, tapi dari niat tulus dan strategi yang selaras dengan kebermanfaatan. Boleh punya will, tapi willnya itu bukan wanita idaman lain, melainkan apa? Wawasan, ilmu, dan juga logika. Nah, ingat itu ya. Udahlah punya will, gak punya penghasilannya dari hasil kiriman istri yang jadi TKW. Aduh, itu lebih memalukan ya. Dan honestly, dari lubuk hati aku terdalam channel ini, terima kasih banget buat kamu. Iya, kamu yang udah nge-share video ini ke grup-grup sebelah, grup-grup alumni komunitas curhat emak-emak, grup-grup arisan 1 juta per minggu, komunitas bapak-bapak yang barbar, sampai grup-grup mantan yang udah menikah pun kalian share juga di sana. Kalian itu luar biasa. Dulu kita mulai dari 2 biji subscriber aja, ya kan? Ingat kan? Literally cuma aku dan ya mungkin orang yang di rumah aku aja yang nonton. Tapi berkat doa, like, comment, share, dan geng loyal kayak kamu, hari ini kita berkembang, bertumbuh, dan jadi komunitas inspiratif yang gak cuma rame di komen, tapi juga rame di hati. Gak cuma rame yang kirim-kirim email, tapi juga ya ramai di pikiran positif kita. So thank you, terima kasih dari hatiku yang terdalam, karena tanpa kalian semua gak akan ada aku di sini. Jadi teman-teman, waduh, akhirnya kita sampai di ujung kebersamaan sesi kali ini. Tapi tenang sayang, ini bukan perpisahan kok. Ini adalah ya perpisahan ala sinetron dengan background hujan dan sapu tangan yang ketinggalan. Ini cuma jeda-jeda manja, karena pasti akan ada episode selanjutnya yang mungkin lebih menyengat, tapi bukan lebah ya, lebih menyadarkan, dan pastinya tetap berasa ketampar tapi pakai cinta ya. Dan sebelum aku pamit izin undur diri, aku mau doain buat kamu semuanya, buat kita semuanya. Tuhan semesta raya mengizinkan setiap langkahmu menjadi ladang berkah. Tuhan semesta raya memudahkan rezekimu dari segala penjuru mata angin. Tuhan semesta raya meluaskan hatimu supaya kuat melewati segala proses kehidupan ini. Tuhan semesta raya mengantar harapanmu sampai di tempat yang terbaik, di waktu terbaik, dan versi dirimu yang paling pantas. Dan Tuhan semesta raya mengganti segala luka dan capekmu dengan keberkahan yang bahkan gak kamu sangka-sangka. Dan jikalau selama ini dalam racikan kata-kata aku ada yang mungkin terlalu nyelekit atau mungkin terlalu jujur atau agak menyinggung bagian hati yang masih ngambek, I'm sorry, aku mohon maaf ya. Aku cuma manusia biasa yang gak luput dari rasa-rasa kilaf dan dari kalimat yang bisa aja tidak sesuai dengan harapan kalian. Tapi yakinlah, niatku itu selalu tulus supaya
supaya kamu itu bertumbuh, supaya kamu itu bangkit, dan supaya kamu itu sadar dan hidup lebih damai. Dan mohon izin nih ya, aku seperti biasa aku mau OTW urgent ke airport sekarang, karena kali ini aku mau terbang ke Jogja pakai jet pribadi kesayangan. Bukan buat flexing ya sayang, tapi buat hadir ke eksklusif private meeting bareng para pemikir langit dan penggerak bumi. Sekaligus aku juga mau visit temen lama aku yang stay di sana, dimana kalau bukan di Obelix Hill. Saya temenku yang di Obelix Hill, I'm on the way to you. Tempat yang paling syahdu buat ngebahas keselarasan penduduk semesta raya dan taktik finansial cerdas tanpa stres. Ya, mungkin sambil bernostalgia, sambil evaluasi diri, sambil meyakinkan alam semesta bahwa misi kita sebagai manusia bukan hanya survive, tapi bermanfaat, berdaya, dan juga bahagia. Dan oke deh, aku cabut dulu ya gengs. Jaga hati, jaga dompet, jaga fokus, dan yang paling penting, jaga impian kamu tetap hidup. Karena siapapun kamu sekarang, kamu berhak sukses. Kamu itu berhak sukses tanpa nanya-nanya harga lagi. So see you di episode selanjutnya, di video yang makin waras, makin bikin sadar diri. Dan bye-bye, salam tawa, salam cinta, salam saldo stabil, dan hidup damai sejahtera sentosa. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.